Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya salat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Kemudian tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan mempelajari tentang perang Badar, yang mana perang ini terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita sudah banyak mempelajari tentang seluk-beluk tentang perang Badar ini, dan sampai pada hari ini kita belum memasuki pertempuran daripada perang Badar itu sendiri. Pada pertemuan yang telah lalu, ya, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dalam rangka bukan untuk berperang. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, sebelum terjadinya perang Badar, maka yang terjadi adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bukan dalam rangka untuk berperang, ya, akan tetapi tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar hanya dalam rangka untuk menghadang kafilah dagang Quraisy, yang mana kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy ini dibawa oleh Abu Sufyan, ya, dibawa oleh Abu Sufyan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, ya, beliau hanya membawa pasukan sekitar 300 orang, ya, sekitar 300 orang dengan persenjataan dan kendaraan apa adanya, dengan persenjataan dan kendaraan yang apa adanya.
Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, pada saat itu ada di antara mereka yang meminta izin pulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil kuda dan ontanya, ya, dan tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu tadi bahwa mereka keluar bukan dalam rangka untuk berperang, hanya untuk menghadang kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan. Dan kita tahu lah ya bahwa kafilah dagang tersebut, ya, personilnya itu tidak banyak. Ya, ada yang mengatakan 30 orang, ada yang mengatakan 39, ada yang mengatakan 40 orang. Ya, jadi intinya tidak perlu persiapan yang cukup dan tidak perlu personil yang banyak. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, ya, bersama para sahabatnya, dan jumlah mereka pada saat itu sekitar 300 sekian orang. Ya, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata qadarullah, ya, yang terjadi adalah bahwa kafilah dagang Abu Sufyan, ya, pada saat itu lolos, ya, artinya tidak berhasil ditemukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya. Dan di sini pula kita lihat bagaimana kecerdasannya Abu Sufyan, ya, yang mana Abu Sufyan ini dia sebelum sampai ke Badar, Abu Sufyan juga sudah mengirimkan mata-mata gitu kan, mengirimkan uyun untuk mengecek kondisi perjalanan, ya, perjalanan yang mana Abu Sufyan, ya, kita ketahui bersama bahwa ketika dia dari Syam membawa kafilah dagangnya itu, maka dia harus melalui Madinah, ya. Maka yang terjadi sebelum sampai di kota Madinah, maka Abu Sufyan ini mengirimkan uyun, mengirimkan mata-mata dalam rangka untuk mencari tahu, ya, tentang kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya. Maka qadarullah bahwa kafilah dagang Abu Sufyan lolos, dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat justru harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal, ya, yang jumlah dan kekuatan persenjataannya jauh lebih kuat, ya. Jumlah dan persenjataannya jauh lebih kuat, ya. Yang sebelumnya kita sudah pelajari bahwa Abu Sufyan itu mengirimkan surat ke di saat dia lagi dalam perjalanan, ya. Abu Sufyan mengirimkan surat ke Makkah, ya, dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, yang ada di Mekah, ya, dan dia memberitahukan kepada mereka, memberikan kabar bahwa kafilah dagang mereka itu akan dihadang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka mereka pun, ya, yang dipimpin oleh Abu Jahal, maka mereka pun keluar dalam rangka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang terjadi adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil mendapatkan kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan, dan yang terjadi mereka harus berhadapan dengan Abu Jahal dan tentaranya, yang mana di atas kertas, ya, jumlah mereka lebih banyak, kekuatan mereka lebih banyak, dan kekuatan mereka lebih kuat, dan logistik mereka lebih kuat tentunya, ya. Nah, maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini kita ketahui bahwa kemenangan yang kelak akan diperoleh oleh kaum muslimin itu adalah murni pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Murni adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada saat itu jumlah mereka sangat sedikit, yang pertama. Kemudian tujuan mereka keluar bukan dalam rangka untuk berperang. Tujuan mereka keluar itu dalam rangka untuk untuk menghadang kafilah dagang kafilah dagang Abu Sufyan, ya. Dan mereka tidak mempunyai logistik mereka apa adanya, persenjataan mereka apa adanya, kemudian kendaraan mereka juga apa adanya, ya. Dan di dalam perjalanannya bahwa mereka terpaksa dihadapkan dengan pasukannya Abu Jahal, yang mana mereka itu persenjataannya jauh lebih kuat, kekuatan jumlahnya jauh lebih banyak, logistiknya jauh lebih kuat, dan mereka memang sebelumnya ada persiapan untuk berperang, ya, melawan kaum muslimin, ya. Maka kemenangan yang terjadi di belakang hari ini adalah murni pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah,
Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala telah membantu kalian bi Badrin pada perang Badar, wa antum azillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu antum azillah, ya. Kalian pada saat itu dalam kondisi yang sangat lemah, ya, lemah dalam jumlah, lemah dalam logistik, ya, lemah dan dalam berbagai macam hal pada saat itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membantu mereka kaum muslimin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tashkurun, ya. Semoga kalian bersyukur. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan hal ini di surah Al-Anfal ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nasru illa min indillah." Ya, "Wa man nasru illa min indillah." Dan tidaklah pertolongan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali, ya, murni dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan peperangan ini terjadi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan peperangan ini terjadi, yang pada kenyataannya, ya, kaum muslimin pada saat itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika mereka dikasih pilihan, ya, apakah mereka dihadapkan, apakah mereka harus berhadapan dengan kafilah dagangnya Abu Sufyan yang jumlahnya sedikit, ya, jumlah personilnya sedikit, ya, sekitar 30, 39 atau 40 orang, ya. Kemudian harta yang dibawa itu sangat banyak, ya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, itu sekitar 50.000 dinar, ya, 50.000 dinar, ya, pada saat itu yang dibawa oleh Abu Sufyan, ya. Nah, kalau mereka diberikan pilihan, ya, maka mereka jelas memilih berhadapan dengan kafilah dagangnya Abu Sufyan, ya, yang hartanya banyak, kemudian personilnya juga sangat sedikit, ya, dibandingkan dengan berhadapan dengan pasukannya Abu Jahal, ya, yang mana mereka pada saat itu ketika awal berangkat dari kota Makkah, mereka membawa pasukan lebih daripada 1.300 orang, ya. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tawa'attum", ya, "walau tawa'attum", dan sekiranya, ya, "walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad", sekiranya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, ya. Walakin liyaqdiyallahu amra, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menentukan bahwa peperangan Badar itu harus terjadi, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin sebelum dan di saat peperangan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar ini memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, ya, sebelum dan di saat perang Badar. Pertolongan sebelum perang Badar adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekompakan kepada kaum muslimin, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekompakan kepada kaum muslimin, ya, sebagaimana kita ketahui sebelum, ya, dan nanti akan kita ceritakan, sebelum terjadi perang Badar tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermusyawarah dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat sebelum melanjutkan perjalanannya? Ya, karena itu tadi, bahwa tujuan mereka keluar itu dalam rangka untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, bukan dalam rangka untuk berperang, ya. Maka tentu mereka dalam pada saat tersebut tidak mempunyai persiapan, ya, baik dalam masalah senjata ataupun dalam masalah kendaraan, ya. Maka Rasulullah SAW itu bermusyawarah dengan kaum muslimin pada saat itu, ya. Dan yang terjadi di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum terjadi peperangan tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekompakan kepada kaum muslimin, ya. Kita tahu, ya, bahwa pada saat itu
di dalam tubuh kaum muslimin pada saat itu ya, yang berjumlah sebanyak 300 orang, itu terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansar ya, walaupun didominasi jumlahnya oleh kaum ansar pada saat itu ya. Maka yang terjadi, Rasulullah bermusyawarah ya. Sebelumnya Rasulullah bermusyawarah dengan mereka para sahabat yang terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansar, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in pada saat itu satu suara ya. Jadi mereka itu kompak ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ya, itu mereka kompak satu suara ya. Jadi tidak ada yang berbeda-beda suaranya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka ya. Jadi semuanya satu pendapat ya. Bahkan mereka berkata ya, para sahabat berkata, andai Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kami ke lautan ya, dan bahkan Anda masuk ke lautan tersebut, niscaya kami pasti akan mengikuti Anda ya. Jadi ini diantara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin pada saat itu, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka kompak, mereka bersatu, mereka satu suara ya. Dan ini penting ya ketika terjadi peperangan, dan ini penting ya ketika kita menghendaki bahwa kaum muslimin itu menjadi kuat. Jadi tidak boleh ada perpecahan di antara kaum muslimin ya. Kita tahulah ya bahwa yang namanya perbedaan pendapat di antara kita, di antara kaum muslimin ya, terutama di tengah-tengah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sebenarnya wajar ketika ada perbedaan pendapat ya, apalagi kalau itu dalam masalah ijtihadiyah, itu sangatlah wajar ya. Akan tetapi tidak boleh kemudian perbedaan pendapat ini, apalagi kalau misalnya ini adalah masalah ijtihadiyah, kemudian yang membuat kita sampai terjadi perdebatan di antara kita yang berlarut-larut ya, sampai terjadi perdebatan di antara kita yang berlarut-larut. Dan yang miris lagi, jika terjadi perbedaan pendapat, apalagi itu sifatnya ijtihadiyah di antara kita, lalu kemudian kita saling nyinyir ya, kemudian kita saling kita saling bully. Ini tidak boleh terjadi, karena ketika ini terjadi, maka yang terjadi bahwa ini akan melemahkan kekuatan kita. Fatafshalu rihukum ya, maka lemahlah ya kekuatan kalian ya. Kita perhatikan, kita bisa mengambil pelajaran pada perang Badar ini, dan ini diantara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala membuat hati-hati kaum muslimin itu kompak ya. Jadi mereka itu satu kata ya ketika mereka memutuskan pada saat itu, apakah pulang ke Madinah atau lanjut ya berhadapan dengan pasukannya Abu Jahal yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka ya. Nah, di antara bentuk pertolongan, sekali lagi, bahwa di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka itu bersatu. Mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan kaum musyrikin. Ya, berbeda halnya dengan kaum musyrikin. Ya, berbeda halnya dengan Abu Jahal dan pasukannya. Ya, yang ketika mereka keluar dari Mekah saja ya, dalam rangka untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, itu mereka sudah tidak satu suara ya. Mereka sudah banyak terjadi silang pendapat, perbedaan pendapat di antara mereka pada saat itu ya. Sampai ketika mereka sampai di Juhfa ya. Juhfa itu jaraknya dari Badar itu sekitar 140 km ya. Dan jaraknya dari Mekah itu sekitar 200 km. Jadi di tengah-tengah perjalanan ya antara Mekah dan Madinah ya. Mereka di situ kembali berselisih ya. Mereka Abu Jahal dan para pasukannya di situ ya, kaum kafir Quraisy ya, itu mereka kembali berselisih di situ. Jadi dari awal itu mereka sudah berselisih. Ketika mereka hendak keluar dari Mekah saja, mereka sudah tidak satu suara ya. Dan tatkala mereka sampai di Al-Juhfa ya, mereka kembali ya berselisih ya. Dan sampai nanti sebelum menghadapi di saat-saat menjelang mereka menghadapi kaum muslimin, itu mereka sudah berselisih ya. Nah, tadinya orang-orang kafir Quraisy ini, Abu Jahal dan pasukannya, ketika keluar dari Mekah, itu jumlah mereka itu sekitar 1.300 orang ya, sekitar 1.300 orang. Nah, ketika sampai di Juhfa ya, di tengah perjalanan, maka mereka berselisih ya, mereka berselisih. Kenapa mereka berselisih di situ? Karena ya
ternyata ya datang surat dari Abu Sufyan, ya. Datang surat dari Abu Sufyan bahwa Abu Sufyan telah lolos ya dari hadangan, dari kejaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Akhirnya nanti akan kita ceritakan. Akhirnya ya Abu Sufyan itu mengirim surat kepada mereka ya bahwa ya mereka sudah selamat ya dari kejaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya ya. Maka Abu Sufyan menyarankan kepada mereka untuk kembali ya. Jadi tidak usahlah melanjutkan perjalanan karena mereka sudah selamat ya. Kafilah dagang mereka, harta mereka tidak kurang satu apapun ya. Akhirnya Abu Sufyan menyarankan kepada mereka untuk kembali. Akan tetapi Abu Jahal ya bersikeras untuk keluar tetap dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin pada saat itu ya. Akhirnya Al-Akhnas Ats-Tsaqafi akhirnya berkata kepada kepada kaumnya ya. Karena pada saat itu dia yang memimpin Banu Zuhra ya. Banu Zuhra akhirnya dia berkata kepada Banu Zuhra, ya Bani Zuhra ya, wahai Bani Zuhra, qad najallahu 'irakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyelamatkan kafilah dagang kalian. Wa khallasa amwalakum, dan Allah Subhanahu wa taala ya sudah menyelamatkan harta-harta kalian ya. Perhatikan di sini kaum musyrikin pun ya itu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Akhnas ya, Al-Akhnas Ats-Tsaqafi berkata bahwa qad najallahu ya irakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyelamatkan kafilah dagang kalian. Wa khallasa amwalakum, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan harta kalian. Wa naja sahibukum ya, dan teman kalian ya Makhrama bin Naufal ya juga sudah selamat. Nah, Makhrama bin Naufal ini adalah salah seorang dari suku mereka yang ikut bersama kafilah dagangnya Abu Sufyan ya. Jadi mereka keluar ya, orang-orang Bani Zuhra itu mereka berjumlah sekitar 300 orang ya. Mereka mau nggak mau keluar karena dalam rangka untuk menyelamatkan ya anggota suku mereka, yaitu Makhrama bin Naufal ya. Kemudian Al-Akhnas mengatakan, ngapain lagi gitu loh, Allah sudah menyelamatkan kafilah dagang kalian, kemudian harta kalian juga sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa najasahibakum Makhramata bin Naufal, dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyelamatkan ya teman kalian ya, yaitu Makhrama bin Naufal ya. Wa innama kata Al-Akhnas selanjutnya, wa innama kharajtum litamna'uhu wa malahu, sesungguhnya kalian keluar ya dalam rangka untuk menyelamatkan, untuk membela ya Makhrama bin Naufal wa malahu, dan hartanya. Wa innama Muhammadun rajulun minkum ya. Perhatikan di sini sampai Al-Akhnas Ats-Tsaqafi itu harus mengingatkan mereka bahwa innama Muhammadun rajulun minkum, sesungguhnya Muhammad itu ya sallallahu alaihi wasallam ya juga berasal dari kalian ya, ibnu ukhtikum ya, jadi anak daripada saudari kalian ya. Anak daripada saudari kalian, artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih kerabat kalian. Fa iyyaku nabiyan fa antum as'adu bihi, kalau memang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi ya, maka kalian lebih pantas untuk berbahagia gitu loh ya. Maka kalian lebih pantas untuk lebih berbangga atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaku kadziban, tapi kalaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta ya likat selahu ghairakum, maka ghairukum, maka yang paling layak untuk memeranginya adalah selain kalian, bukan kalian yang memeranginya ya. Khairum min antaslua qatla ibni ukhtikum ya, dan itu lebih baik jika orang lain yang membunuhnya, orang lain yang memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada kalian ya, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masih kerabat kalian. Farji'u ya, maka kembalilah kalian ya, kembalilah kalian semuanya. Waj'alu jubnaha bi ya, dan ya biarlah saya yang dikatakan sebagai pengecut oleh Abu Jahal ya, karena di dalam di dalam pasukan tersebut itu yang selalu disuarakan oleh Abu Jahal dan tokoh-tokoh lainnya bahwa siapa yang tidak mau ikut, siapa yang kembali gitu kan,
siapa yang enggan untuk berperang maka dia itu adalah seorang pengecut, ya. Maka dia adalah seorang pengecut. Maka kata Al-Akhnas, ya, kalau misalnya Abu Jahal mengatakan pengecut, biarlah dia mengatakan bahwa saya ini pengecut. Kembali kalian, ya. Waj'alu jubnaha bi, ya, maka biarlah saya yang dikatakan sebagai pengecut. Fala hajata lakum, maka tidak fala hajata lakum an takhruju, maka tidak ada lagi urusan kalian keluar, ya. Fi ghairi manfa'ah, ya, artinya kalian tidak ada manfaatnya lagi keluar dalam rangka untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. La ma yaqulu hadzal rajul, juga tidak ada manfaatnya apa yang dikatakan oleh laki-laki ini, maksudnya Abu Jahal, ya. Fa innahu, ya, muhliku qaumihi, karena sesungguhnya dia itu dia itu hendak menghancurkan, membinasakan kaumnya, ya. Maksudnya di sini Abu Jahal. Jadi dia itu hanya untuk menghancurkan kaumnya saja. Karena sesungguhnya, ya, Abu Sufyan juga sudah mengirimkan surat kepada mereka bahwasanya, ya, kafilah dagang mereka itu sudah selamat, ya, dari kejaran, dari hadangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan pun memerintahkan mereka untuk kembali ke Makkah, ya. Taib. Maka para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang telah, dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, sebagaimana telah kita ceritakan pada pertemuan yang telah lalu, maka mereka pun keluar dalam rangka untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ini adalah seorang yang cerdas, ya. Dia adalah seorang yang cerdas. Nah, di tengah perjalanan dari negeri Syam menuju ke Mekah, ya, Abu Sufyan ini, ya, sangat berhati-hati dalam perjalanannya, ya. Jadi setiap saat mengirimkan mata-mata, ya, untuk mengetahui kondisi di mana keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para sahabatnya, ya. Karena kita juga sudah pelajari pada pertemuan yang telah lalu bahwa mereka tahu kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya keluar dalam rangka untuk menghadang kafilah dagang mereka, ya. Maka ketika Abu Sufyan, ya, sudah sampai di Badar, dan qadarullah bahwa Abu Sufyan ini lebih dulu sampai di Badar, ya. Jadi lebih dulu sampai di Badar daripada Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, ya. Nah, maka ketika sampai di Badar tersebut, karena Badar ini adalah merupakan ya, pemberhentian bagi para orang-orang yang melakukan perjalanan, seperti dalam rangka melakukan perjalanan dagang, misalnya dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke negeri Syam, begitu pula sebaliknya dari negeri Syam ke Madinah, itu biasanya mereka mampir di Badar, ya. Dan Badar ini adalah merupakan satu tempat di mana juga sering berkumpul orang-orang Arab di situ, ya. Kemudian ya, ketika Abu Sufyan sampai di Badar, ya, sampai mendahului Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, maka Abu Sufyan bertemu dengan salah seorang yang bernama Majdi Al-Juhani, ya, Majdi Al-Juhani. Lalu kemudian Abu Sufyan itu bertanya kepada Majdi, ya, apa yang Abu Sufyan tanyakan? Hal ahsasta ahadan ala uyuni Muhammad, ya, kamu lihat nggak sih, gitu kan, ada nggak yang engkau lihat, yang Anda lihat mata-matanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lihat nggak di tempat ini atau di mana melintas, gitu, mata-mata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Majdi, ya, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu ahadan unkirahu illa rakibaini atayani ila hadzal makan, ya. Kata Majdi, demi Allah, saya tidak melihat seseorang yang mencurigakan, ya. Jadi saya tidak melihat ada seseorang yang mencurigakan di di tempat ini, illa rakibaini atayan ila hadzal makan, kecuali dua orang pengendara ya, pengendara onta yang datang ke tempat ini. Ini yang dikatakan oleh Majdi. Maka kemudian, ya, kita lihat juga di sini bagaimana cerdasnya Abu Sufyan, ya. Maka kemudian Abu Sufyan, ya, itu mengecek kotoran, ya, onta kedua orang tersebut, ya. Jadi setelah mendengarkan keterangan dari Majdi ini bahwa saya tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, ya, kecuali ada dua orang pengendara onta yang datang di tempat ini. Maka Abu Sufyan, ya, maka dia langsung mencari kotoran onta tersebut, dan setelah ketemu dia cek, ya, dia
dia acak-acak gitu kan, kotoran onta tersebut ya. Kotoran onta kedua orang tersebut yang diceritakan oleh Majdi ini. Dan ternyata di kotoran onta tersebut ya, itu terdapat biji korma ya. Jadi di kotoran onta tersebut itu ada biji korma ya, ada biji korma. Maka ya Abu Sufyan tahu ya kalau onta ini adalah ontanya sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya onta ini berasal dari Madinah ya. Karena kenapa? Onta yang berasal dari Madinah itu onta-onta tersebut memakan kurma ya, memakan biji kurma, memakan kurma. Akhirnya nanti ketika onta tersebut buang air ya, buang kotoran, maka akan keluarlah biji-bijinya ya. Nah, Abu Sufyan tahu ya, wah ini pasti Nabi Muhammad, mata-matanya Nabi Muhammad SAW ya, mata-matanya Nabi Muhammad SAW. Maka tanpa pikir panjang lagi dan tanpa menunggu ya, segera Abu Sufyan meninggalkan Badar ya. Jadi dia segera meninggalkan Badar karena begitu tahu bahwa sudah ada yang datang di tempat ini mata-matanya Rasulullah SAW, maka segera dia tanpa pikir panjang lagi, tanpa menunggu lagi, tanpa istirahat, dia segera meninggalkan Badar ya. Maka loloslah kafilah dagang Abu Sufyan ya. Maka sebagaimana yang telah kita katakan tadi, bahwa segera ia menulis surat kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu, yang juga sudah dalam perjalanan, yaitu Abu Jahal dan pasukannya ya. Dalam begitu dia meninggalkan Badar, dia segera menulis surat ya. Dia segera menulis surat kepada orang-orang Quraisy yang juga dalam perjalanan menuju ke Badar, dari Mekah menuju ke Badar. Nah, dalam suratnya tersebut Abu Sufyan berkata ya, qad najallahu irakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyelamatkan kafilah dagang kalian ya. Perhatikan di sini, orang-orang kafir Quraisy itu mereka selalu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ketika mereka bersumpah ya, mereka bersumpah juga dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka katakan juga wallahi ya. Ketika di saat-saat mereka butuh pertolongan, mereka juga menyebut Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang kaum musyrikin itu di zaman Rasulullah SAW, bukannya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, bukannya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa mereka lakukan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang mereka tidak bisa lakukan ya. Jadi mengesahkan Allah. Maka ketika Rasulullah SAW, ini dakwah Rasulullah kepada mereka, sehingga Rasulullah diperangi oleh mereka, dan mereka menuduh bahwa Rasulullah sudah murtad dari agama nenek moyang kalian. Karena apa? Rasulullah mengatakan la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mengesahkan, mentauhidkan Allah ya, mengesahkan Allah bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Jadi ibadah kita itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada berhala-berhala yang tidak kepada tuhan-tuhan batil yang lainnya. Ya, jadi hanya boleh dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kaum musyrikin, ya, sekali lagi bahwa bukan mereka tidak menyembah Allah, ya. Mereka juga menyembah Allah. Ya, mereka kalau bersumpah juga bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang sulit mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka juga berkeyakinan bahwa yang menyelamatkan mereka, yang menyelamatkan kafilah dagang mereka, yang menyelamatkan harta mereka Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa mereka lakukan adalah apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka di samping menyembah Allah, mereka juga harus menyembah kepada Hubal. Ya, berhala yang paling besar yang ada di sekitar Ka'bah. Mereka juga harus di samping mereka berkorban kepada Allah, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka juga berkorban untuk berhala yang bernama Isaf, Naila yang ada di sekitar Ka'bah. Ya, itu yang mereka lakukan. Ya, jadi di samping mereka menyembah Allah, di samping mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara kita kaum muslimin kalau ada yang seperti itu, ya, di samping dia juga menyembah Allah, dia sholat, dia puasa, dia berhaji, ya, dia umroh, dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi dia juga
datang ke kuburan, lalu kemudian dia berdoa, memohon pertolongan kepada penghuni kuburan yang dianggap sebagai wali, yang dianggap sebagai orang-orang soleh, maka itu halnya sama dengan kaum musyrikin, ya, yang mana mereka menyembah Allah, tapi di lain waktu mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, tapi di lain waktu mereka juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Abu Sufyan mengatakan dalam suratnya, qad najallahu 'irakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyelamatkan, ya, kafilah dagang kalian, wa khallasa amwalakum, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan harta-harta kalian. Farji'u, maka kembalilah kalian. Ya. Ini perkataannya Abu Sufyan. Abu Sufyan juga tidak menghendaki terjadinya peperangan gitu loh. Ya, jadi dia itu menulis surat ke kota Mekah. Di saat dia mengetahui bahwa dari informannya, dari spionasenya, dari mata-matanya, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya keluar dari kota Madinah dalam rangka untuk menghadang mereka, ya, jadi waktu itu dia menulis surat itu dalam rangka agar supaya orang-orang Quraisy yang berada di kota Mekah segera menuju ke mereka untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka. Jadi bukan untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tujuannya sudah tercapai, kafilah dagang sudah selamat, mereka juga sudah selamat, harta-harta mereka juga selamat. Ya udah, kembalilah. Ngapain lagi kalian datang ke sini, ya, menghabiskan energi, ya, membuang-buang biaya dan lain sebagainya, ya. Maka ya Abu Sufyan mengatakan farji'u, kembalilah kalian. Nah, adapun Abu Jahal, ya, ketika menerima surat tersebut, ya, apakah dia berubah pikiran lalu kemudian putar arah gitu loh, kemudian putar balik, ya, kembali menuju ke Mekah? Enggak, ya. Abu Jahal, ya, kita tahu lah bagaimana kesombongannya Abu Jahal, ya, dan dia berpikir bahwa ini kesempatan untuk menghabisi kaum muslimin, menghabisi Muhammad, ya, buronan mereka, ya, untuk menghabisi buronan mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, ini kesempatan, ya. Dan Abu Jahal, ya, kita tahulah, ya, bahwa dia itu adalah seorang yang sangat sombong dan angkuh, ya. Dia adalah seorang yang sangat sombong dan angkuh, ya. Maka Abu Jahal mengatakan, ya, wallahi, ya, demi Allah, ya. Abu Jahal juga mengatakan wallahi demi Allah, la narji'u hatta narida badran fanuqima biha thalathan. Demi Allah, kata Abu Jahal, ya, la narji', kita tidak akan kembali ke kota Mekah hatta narida badran, sampai kita ke Badar, ya. Fanuqima biha thalathan, maka kita menginap di Badar tersebut selama 3 hari, ya, karena ini kebiasaan mereka pada saat itu. Ketika mereka memenangkan, keluar berperang dan mereka memenangkan pertempuran, maka yang terjadi biasanya mereka tinggal selama 3 hari di tempat tersebut, merayakan kemenangannya, ya, merayakan kemenangannya, lalu baru kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut. Kata Abu Jahal, ya, fananharu al-jazura, ya, kita sembelih onta di Badar tersebut, wa nut'imut ta'ama, dan kita makan-makan di situ di Badar, ya, wa naskil khamra, dan kita minum khamar, ya, kita mabok di tempat tersebut, ya, wa ta'azifu alaina al-kiyan, dan budak-budak, ya, budak-budak kita, ya, itu memainkan alat-alat musik, kemudian mereka berpesta di tempat tersebut. Nah, ini juga di antara kebiasaan ya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ketika mereka memenangkan pertempuran, maka yang terjadi mereka memotong onta gitu kan, kemudian mereka makan-makan, kemudian mereka minum khamar, mereka mabuk-mabukan di situ, ya, dan mereka juga memerintahkan kepada budak-budak mereka untuk memainkan alat-alat musik dan menghibur mereka, ya. Jadi ini diantara ciri khasnya orang-orang jahiliyah, ya, ciri khasnya orang-orang jahiliyah, ya. Jadi jangan sampai kita juga seperti orang-orang jahiliyah, ketika kita hendak berjuang gitu kan, kita perintahkan orang, atau kita mungkin sengaja menyetel musik gitu kan, ya, kemudian kita katakan ini adalah sebagai penyemangat bagi kita, ya, kemudian memainkan alat-alat musik, ya, walaupun misalnya syairnya syair-syair perjuangan gitu kan, akan tetapi ya jelas, ya, bahwa menurut kesepakatan para ulama gitu kan, bahwa alat musik itu adalah haram, ya, dan harus kita pahami bahwa ini diantara kebiasaannya orang-orang jahiliyah, ya. Jadi ketika mereka
sebelum mereka berperang atau setelah mereka berperang, itu mereka memerintahkan kepada budak-budak mereka untuk menghibur mereka dengan memainkan alat-alat musik dan mereka berjoget di hadapan mereka, ya. Kemudian kata Abu Jahal, ya, hatta tasma'a minal arabi bimasirina, sampai, ya, orang-orang Arab, ya, mendengarkan pamor kita, mengetahui pamor kita, ya. Jadi betul-betul dia itu mau keluar, mau pamer dengan angkuhnya, mau memperlihatkan kekuatan mereka, ya. Jadi karena dia itu yakin akan menghabisi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada saat itu. Yang dia tahu bahwa jumlah dan persenjataan kaum muslimin yang ada di kota Madinah itu tidaklah sekuat mereka. Ya, maka dia dengan pedenya, dengan angkuhnya, dengan sombongnya dia keluar dari kota Mekah. Ya, kemudian dalam rangka untuk menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian Abu Jahal mengatakan fala yazaluna yahabunana abada, ya. Maka mereka orang-orang Arab itu orang-orang Jazirah Arab akan mendengarkan kehebatan kita, ya, lalu kemudian mereka tetap gentar kepada kita. Ya Abu Jahal sombong dan angkuh, dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 47, ya. Kita kalau misalnya mau membaca tentang peperangan Badar, ya, perang Badar, maka bacalah surah Al-Anfal, ya. Dan ketika kita hendak mengetahui tentang perang Uhud, maka bacalah surah Ali Imran, ya. Kemudian ketika kita hendak mengetahui tentang perang Khandaq, maka bacalah surah Al-Ahzab, ya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya, gambarkan bagaimana kesombongan dan keangkuhan Abu Jahal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 47, "Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa riya'an nas." Ya, dan janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang keluar dari negeri mereka bataran, dalam keadaan sombong, angkuh, wa riya'an nas. Mereka itu riya, mereka itu pamer gitu. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka senantiasa menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmunya, maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi di dalam surah Al-Anfal ayat 47 ini ada Allah gambarkan ya, bagaimana kesombongan Abu Jahal dan dan pasukannya pada saat itu, bahwa mereka keluar dalam kondisi yang sangat angkuh, dalam kondisi yang sangat sombong, ya. Kemudian mereka pamer, mereka riya gitu kan, ya, seolah-olah mereka itu tidak terkalahkan, ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisi ini, ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa kafilah dagang Abu Sufyan, ya, itu sudah lolos, ya. Artinya sudah tidak mungkin lagi terkejar oleh mereka. Ya, tentu ini semua Rasulullah ketahui dari informan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau juga sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu kita katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mempunyai banyak mata-mata, mempunyai banyak informan, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menunjukkan juga bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengetahui ilmu gaib, ya, tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kecuali yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Rasulullah SAW mengetahui dari mata-matanya, dari uyunnya bahwa kafilah dagang Abu Sufyan itu sudah lolos, ya, maka Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya bermusyawarah, ya. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansar, ya. Akhirnya Rasulullah mengajak mereka untuk bermusyawarah. Rasulullah SAW ya bersabda kepada mereka, "Asyiru alayya ayyuhan nas." Ya, "Asyiru alayya ayyuhan nas." Wahai manusia, ya, wahai para sahabat, ya, wahai kaum muslimin, asyiru alayya, ya, berikan usul kepada aku, kata Rasulullah SAW, ya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita melanjutkan perjalanan ini atau kita pulang? Ya, itu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka, ya,
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini langsung langsung disambut positif oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, sebagaimana sudah kita katakan tadi di awal bahwa di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin itu sebelum peperangan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatukan hati-hati kaum muslimin pada saat itu. Jadi tidak ada di antara mereka yang berselisih. Ya, tidak ada yang menolak di antara mereka, tidak ada yang menolak untuk ikut berperang pada saat itu. Ya. Faqama Abu Bakar, maka dalam sejarah diceritakan bahwa faqama Abu Bakar. Maka ketika mendengarkan pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, faqama Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun radhiyallahu taala anhu berdiri, ya. Faqala wa ahsanal kalam. Ya, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, ya. Kata-kata yang tentunya bisa memotivasi kaum muslimin pada saat itu. Tsumma qama Umar. Kemudian, ya, setelah itu menyusul Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau berdiri, faqala wa ahsan, ya. Kemudian Umar juga radhiyallahu taala anhu berkata dengan perkataan yang bagus, perkataan yang indah. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha Quraisyun, ya, wa izzuha." Ya, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang Quraisy, ya, wa izzuha, dan para pasukannya, ya. Wallahi ma dzallat mundzu azzat, ya, demi Allah mereka itu tidak pernah dihinakan. Orang-orang Quraisy itu tidak pernah dihinakan, ya. Sejak Allah Subhanahu wa taala, ya, sejak Allah Subhanahu wa taala membuat mereka itu jaya, ya. Jadi orang-orang Quraisy itu tidak ada sejarahnya bahwa mereka itu dihinakan, ya, dan semua seantero jazirah Arab itu sudah mengetahui, ya, pamornya orang-orang Quraisy. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang sangat kuat, gitu kan, orang-orang yang ahli dalam berperang, dan mereka tidak pernah dihinakan, ya. Maka kata Umar, inna Quraisyun wa izzuha wallahi ma dzallat mundzu azzat, ya. Mereka itu orang-orang Quraisy dan pasukannya itu, ya, itu mereka tidak perlu, demi Allah mereka itu tidak pernah dihinakan sejak mereka itu jaya, ya. Wala amanat, kata Umar, wala amanat mundzu kafara, dan mereka itu tidak beriman, ya, sejak mereka kafir, ya. Wallahi, kata Umar, demi Allah ya Rasulullah, la tuqatiluka, ya, mereka itu akan memerangi Anda, ya. Maka kita persiapkan kekuatan kita dan kita hadapi mereka. Ini pernyataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu melihat Abu Bakar berdiri, ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga berdiri, gitu kan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, juga langsung berdiri, gitu kan? Ya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diam di tempatnya. Beliau tidak berdiri, ya. Kenapa ini terjadi? Karena, ya, kita ketahui bahwa kebanyakan yang hadir, pasukan kaum muslimin yang hadir pada saat itu adalah kaum Ansar, ya, kaum Ansar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan juga bahwa kaum Ansar pada saat itu, ya, jumlah mereka paling banyak. Jumlahnya adalah 240 orang, ya, 240 orang. Kemudian kaum muhajirin pada saat itu cuma 60 sekian orang, gitu, ya, yang hadir pada saat itu. Nah, sementara yang yang berdiri adalah Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhuma, dan kita tahu bahwa kedua orang mulia ini, sahabat mulia ini tentu dari kaum muhajirin, ya. Maka Rasulullah SAW masih diam, ya, dan belum memberikan respon. Artinya beliau juga belum berdiri, ya. Karena kenapa? Beliau menunggu, sallallahu alaihi wasallam menunggu ada orang-orang dari kaum Ansar yang mayoritas mereka mereka pada saat itu mayoritas, ya. Rasulullah SAW berharap ada di antara kaum Ansar yang juga segera berdiri, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Asyiru alayya ayyuhan nas." Ya, "Asyiru alayya ayyuhan nas." Wahai manusia, berikan usulan kepada saya apa yang harus kita lakukan, ya. Kemudian, ya, setelah mendengarkan ini maka berdirilah Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu, ya. Miqdad, ya, radhiyallahu taala anhu berdiri. Kemudian beliau berkata, dan Miqdad ini juga dari kaum muhajirin, ya.
Jadi beliau bukan dari kaum Ansar, juga dari kaum Muhajirin. Jadi lagi-lagi dari kaum Muhajirin. Ya. Apa yang Al-Miqdad katakan, dan perkataan Al-Miqdad ini sangat indah, ya, dicatat dalam sejarah, ya. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Imdi bima amdaqallahu ya Rasulullah." Ya, berjalanlah, ya, teruskan perjalanan Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Fanahnu ma'aka, ya, dan kami, kata Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu, ya, ma'aka, kami bersama Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau selanjutnya, ya, dan beliau sangat indah kata-katanya. Beliau mengatakan, wallahi, ya, maka demi Allah ya Rasulullah, la naqulu laka, kita tidak akan mengatakan kepada Anda maqala banu Israila li Musa. Kita tidak akan pernah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, apa yang Bani Israel katakan kepada Nabi Musa, dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Idhab anta wa rabbuka wa qatila. Ya, berangkatlah engkau wahai Musa dan Tuhanmu, berangkatlah engkau dan Tuhanmu wahai Musa, ya, wa qatila, dan kalian berdua berperanglah. Ya, inna hahuna qaidun. Kami, kata orang Bani Israel, ya, duduk di sini, duduk nunggu kemenangan kalian berdua, kemenangan engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi subhanallah. Ya, ini perkataannya Bani Israel diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, karena kita tahu, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membawa Bani Israel memasuki Palestina, gitu kan. Ternyata di dalam dalam negeri Palestina pada saat itu ada orang-orang zalim pada saat itu. Maka orang-orang Bani Israel itu tidak mau masuk di tempat tersebut karena mereka takut untuk berperang, ya. Maka mereka spontan mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Idhab anta wa rabbuka wa qatila." Berangkatlah engkau dan Tuhanmu, ya, dan berperanglah engkau berdua. Berperanglah engkau wahai Musa dan Tuhanmu, ya. Inna hahuna qaidun. Kami tunggu di sini, kami duduk di sini nunggu kemenangan kalian. Ini yang orang-orang Bani Israel katakan kepada Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Nah, kata Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, la naqulu laka ma qala Banu Israel. Wahai Rasulullah, kita tidak akan pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya, idhab anta wa rabbuka wa qatila innaha huna qaidun. Akan tetapi ya Rasulullah, kami akan berkata, ya, yang kami katakan, idhab anta wa rabbuka faqatila. Berangkatlah Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah Anda dan Tuhan Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqatila, maka berperanglah kalian berdua, inna ma'akuma muqatilun. Kami, kata Al-Miqdad, ya, bersama kalian berdua kami akan berperang bersama kalian. Masya Allah. Ya, jadi berbeda sekali dengan sikapnya Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya, inilah perbedaannya Bani Israel kepada Nabi Musa dan para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Miqdad mengatakan, wallazi ba'atsaka bil haqq, ya, dan demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, ya, law sirta bina ila barqil qimat. Ya, kata Al-Miqdad, wahai Rasulullah, ya, demi Allah, demi zat, ya, yang mengutus engkau dengan kebenaran. Lau sirta bina ila barqil qimat. Andai, jangankan ke Badar untuk berperang, ya, andai Anda wahai Rasulullah SAW membawa kami, ya, ke negeri Yaman untuk berperang, maka kami akan akan mengikuti Anda untuk berperang sampai ke negeri Yaman, ya. La jalatna ma'aka hatta tabluqahu. Maka kami akan menyertai Anda, ya, sampai Anda sampai di tempat tersebut. Ya. Jadi Masya Allah, ya, luar biasa Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu, ya. Kata Ibnu Mas'ud, ya, yang meriwayatkan hadis ini, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mendengarkan, ya, beliau mengatakan, ya, mendengar perkataan Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu, ya, jadi mendengar pernyataannya Al-Miqdad, ya, radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat gembira, ya, dan beliau berseri-seri mukanya, ya, mendengarkan pernyataan daripada Al-Miqdad tadi, ya. Kemudian setelah Al-Miqdad berdiri, ya, tadinya yang pertama yang berdiri Abu Bakar, kemudian disusul oleh Umar, ya, kemudian Al-Miqdad, ya, radhiyallahu taala anhu majma'in. Ya, pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW langsung berangkat? Ya,
Apakah Rasulullah SAW langsung menyiapkan pasukannya, kemudian langsung memerintahkan kepada semua kaum muslimin untuk berangkat pada saat itu? Ternyata belum. Ya, kenapa? Karena ternyata kaum Ansar belum ada satu orang pun yang maju berbicara, memberikan usulan kepada Rasulullah SAW. Ya, akhirnya Rasulullah SAW kembali mengatakan, "Ashiru alayya ayyuhan nas." Ya, wahai manusia, wahai kaum muslimin, berikanlah saran kepadaku. Ya, karena kenapa? Karena Rasulullah SAW itu menunggu-nunggu ada salah seorang sahabat dari kaum Ansar yang berbicara. Paling enggak tokoh mereka, ya, kemudian memberikan usulan kepada Rasulullah SAW, ya, lalu kemudian mereka berangkat. Ya, fahimat al-Ansar. Maka setelah mengatakan seperti itu yang kesekian kalinya, asyiru alayya ayyuhan nas, setelah Rasulullah SAW mengatakan itu, maka fahimat al-Ansar. Maka kaum Ansar pun memahami, ya, memahami annahu bahwa Rasulullah SAW yaknihim, ya, memaksudkan mereka. Jadi memberikan isyarat kepada mereka, kepada kaum Ansar, ya, untuk berdiri dan memberikan usulan kepada Rasulullah SAW. Ya, fanahada Sa'ad bin Mu'adz. Maka, ya, berdirilah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah merupakan salah seorang tokoh dari kaum Ansar. Jadi salah seorang pembesar kaum Ansar, yang mana Sa'ad bin Mu'adz ini berasal dari suku Aus. Ya, karena kaum Ansar itu terdiri dari dua suku, ya, suku Aus dan suku Khazraj, ya. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini, ya, adalah merupakan salah seorang tokoh, ya, atau pembesar dari kaum Ansar, berasal dari Banu Aus, berasal dari suku Aus, ya. Kemudian berdirilah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Wallahi, demi Allah, laka'annaka turiduna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Anda, ya, menginginkan, memaksudkan kami. Ya, jadi seolah-olah Anda menunggu kami berbicara, atau seolah-olah Anda menunggu kami memberikan usulan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka spontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena memang ini yang nanti-nanti, ini yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW spontan bersabda, "Ajal, tentu hai saat ini yang aku tunggu-tunggu," kata Rasulullah SAW. Maka Sa'ad pun radhiyallahu taala anhu berkata, ya, apa yang beliau katakan? "Laqad aman nabika ya Rasulullah." Sungguh hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman kepada Anda. Wasaddaqnaka, dan kami telah membenarkan engkau dan risalah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq, dan kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, ya, telah menyaksikan, ya, anna ma ji'ta bihi huwal haq, bahwa apa yang Anda bawa itu adalah kebenaran. Wa a'tainaka 'ala dzalika 'uhudana wa mawathiqana 'ala sam'i wat ta'ah, dan sungguh kami telah berbaiat kepada Anda, ya, dalam untuk mendengarkan dan taat. Ya, kami sudah memberikan baiat kami kepada Anda wahai Rasulullah untuk mendengarkan dan taat kepada Anda. Ya, maka beliau mengatakan, "Famdi ya Rasulullah." Berjalanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima aratta fanahnu ma'aka. Apapun yang Anda kehendaki, maka kami akan tetap setia bersama Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, "Fawalladzi ba'atsaka bil haqq." Ya, dan demi zat, ya, yang mengutus Anda dengan kebenaran. Lau ista'aratta bina hadzal bahra. Ya, andai wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda membawa kami untuk masuk ke dalam lautan, fakhudtuhu la khudnahu mak, maka kami akan kami akan ikut, ya, menyeberangi lautan sebagaimana Anda menyeberangi lautan. Ya, ma takhallafa minna rajulun wahid, tidak ada seorang pun dari kami yang menyelisihi Anda. Wa ma nukrihu antal qabina aduwana gadan, ya, dan kami tidak akan membenci, ya, tidak ada perasaan benci di hati kami ketika Anda besok harinya mempertemukan kami dengan musuh kita, ya. Inna la subrun fil harbi, sesungguhnya kita akan bersabar dalam peperangan. Sidkun indal liqa, ya, kita akan jujur, ya,
indal lika, ketika bertemu dengan musuh. La'allallah subhanahu wa ta'ala, la'allallah ta'ala, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala yurika minna ma taqirru bihi ainuk, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya memperlihatkan, ya, dari kami apa yang bisa menyejukkan pandangan Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasir bina ala barakatillah, maka berjalanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami, ya, ala barakatillah, ya. Maka, ya, fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Sa'ad, ya, tsumma qala. Kemudian Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam itu bergembira, ya, sangat bahagia, sangat senang mendengarkan perkataannya, ungkapan daripada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siru wa abshiru, ya, berjalanlah kalian, ya, dan berjalanlah kalian. Fa innallaha qad wa'adani, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku ihdat ta'ifataini, ya, bahwa kita akan memenangkan pertempuran, salah satu kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua kelompok, yaitu al-ir awin nafir, ya. Al-ir, ya, Allah menjanjikan kepada kita untuk memenangkan kita atas dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kafilah dagangnya Abu Sufyan, ya, yang sudah lolos, ya. Kemudian yang kedua adalah memenangkan pertempuran melawan Abu Jahal dan pasukannya, ya. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah SAW, laka'anni anzuru, ya, seolah-olah saya melihat ila masari'il qaum, ya, saya melihat kebinasaan mereka, yaitu musuh-musuh kita, ya. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah setelah terjadi musyawarah ini, dan sekali lagi bahwa ini diantara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin pada saat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati-hati mereka, ya. Jadi sebelum peperangan itu terjadi, yang mereka tahu gitu bahwa musuh yang jumlahnya sangat banyak, kekuatannya sangat luar biasa sekali pada saat itu, ya. Tapi mereka tidak gentar, mereka satu suara dan mereka tidak berselisih faham. Mereka semua sepakat untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apapun yang terjadi, ya. Dan mereka bertekad untuk menghadapi Abu Jahal dan pasukannya, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, dan kita akan masuk ke kepada peperangan yang terjadi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan dan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan, dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keliru, apa yang salah yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Kita tutup, ya, pertemuan ini dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.